Halo teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas buku karya Sapardi Djoko Damono, Menghardik Gerimis. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sabta Arif di channel YouTube saya, Sabta Arif. Channel ini berisi tentang review-review buku, baik itu novel, puisi atau cerpen yang jelas bergenre sastra, dan saya juga merekomendasikan beberapa buku-buku self improvement yang berguna untuk pengembangan diri. 19 Juli kemarin Indonesia kehilangan salah satu sastrawan besar, yaitu Eyang Sapardi Djoko Damono, yang kita ketahui bersama salah satu puisinya yang sering nangkring di undangan-undangan pernikahan era sekarang, yaitu yang Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Maka untuk itu kebetulan baru 2 hari ini saya menyelesaikan sebuah kumpulan cerpen milik beliau yang berjudul Menghardik Gerimis. Kita akan bahas kumpulan cerpen ini. Bicara Sapardi tentu saja tidak bisa kita lepaskan dengan sosok Ari Reda, seorang musisi yang memperkenalkan karya-karya Sapardi melalui musikalisasi puisinya. Salah satunya yang sering kita dengar di undangan-undangan pernikahan digital, yang Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Ari Reda memang dulu salah satu mahasiswa Sapardi di UI, dan dulu bersama beberapa temannya menggarap proyek musikalisasi puisi sudah lama, dan berkat itulah kita bisa mengenal karya fenomenal dari Eyang Sapardi. Sapardi tidak hanya menulis puisi, ia juga menulis novel, kumpulan cerpen, dan beberapa buku kajian sastra seperti Ali Wahana dan sebagainya. Beliau lahir di Solo 80 tahun yang lalu, dan salah satu karyanya yang terkenal hingga dijadikan novel dan film adalah Hujan Bulan Juni, kisah tentang Sarwono dan Bengkan kalau tidak salah. Sapardi di usia senja masih sangat produktif. Di berbagai peringatan ulang tahunnya, beliau bahkan menerbitkan buku di Gramedia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan buku Menghardik Gerimis karya Sapardi Djoko Damono. Buku ini lumayan tipis, ada 94 halaman. Diterbitkan oleh Gramedia di bulan Juli tahun 2019 kemarin. Buku ini berisi kumpulan cerpen yang ada 38 cerpen, dan lumayan pendek-pendek. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar namanya flash fiction atau cerita mini, saya lebih senang menyebutnya cerita mini atau flash fiction karena sangat pendek-pendek. Kita mulai dari covernya bergambar dominan warna hijau, daun, background putih, terus ranting pohon dan daun-daun yang tidak beraturan. Terus di tengah-tengah itu ada tulisan judulnya Menghardik Gerimis, yang seperti di tengah-tengah, kalau bahasa Jawanya susuh manuk, sarang burung. Saya rasa sangat pas dengan cerita jadi beberapa cerita di novel ini, jadi beberapa cerita di dalam buku ini itu memang berkisah tentang alam dan sekitarnya. Kita mulai mungkin 38 cerpen ini saya katakan sangat pendek-pendek, sekitar 2 halaman saja. Saya tidak mungkin mereview semuanya, saya mungkin hanya memberikan beberapa cerita yang saya suka. Mungkin kita bahas dulu tentang cerita Menghardik Gerimis, yaitu yang dijadikan judul bukunya. Menghardik Gerimis adalah berkisah tentang seorang laki-laki dan perempuan, mereka berdua suami istri. Suaminya lebih menyukai hujan
tapi bukan gerimis. Katanya kalau hujan sekalian tidak apa-apa, karena hujan yang besar itu lebih dikatakan seperti berterus terang, tidak ada kepura-puraan. Berbeda dengan hujan gerimis yang ia katakan sebagai selalu jatuh, tetapi gerimis selalu jatuh pelan-pelan, diam-diam dan tidak memberitahu, dengan licik membasahi lantai, hingga dia pada suatu ketika tidak pernah terpeleset di lantai yang licin itu karena tidak tahu bahwa itu kena air hujan gerimis. Sapardi selalu identik dengan puisi hujan. Kalau kita berbicara hujan, tentu saja tidak mungkin kita mengesampingkan nama Sapardi, di mana ada sebuah puisi yang sangat terkenal, Hujan Bulan Juni, yang akhirnya dijadikan novel, dijadikan film. Selanjutnya saya akan menceritakan beberapa keunggulan cerpen ini, dan mungkin saya beri spoiler kenapa cerpen ini begitu menarik dan Anda harus membacanya. Yang pertama, yang jelas dalam cerpen ini Sapardi dalam buku ini jarang sekali menyebutkan nama tokoh. Namun hebatnya Sapardi sudah bisa menjelaskan dengan caranya, dengan deskripsi narasi atau bahkan percakapan, bahwa tokoh itu sangat kuat. Kebanyakan menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi kadang-kadang hanya dikatakan perempuan cantik, terus si suami dan si istri, bahkan dia bercerita sebagai sungai, terus sebagai jalan lurus. Tidak pernah, jarang sekali menyebutkan nama tokoh, tapi sudah memberikan kekuatan karakter tanpa menyebutkan nama di deskripsi atau di yang lainnya. Terus yang kedua, Sapardi beberapa kali menceritakan ulang beberapa cerita yang sudah hidup di dalam masyarakat kita. Contohnya Rama Sinta, tapi versi Sapardi. Kalau di buku Rahmayana Kaya Sujotejo menceritakan cerita Ramayana versi dia. Di buku ini juga Sapardi juga menceritakan kisah Rama Sinta versi Sapardi, di mana dia menceritakan bahwa Rama adalah jelmaan dewa, dan Sinta juga jelmaan dewi, dan memiliki karakter yang harus sesuai dengan dewa-dewi itu. Terus akhirnya bertemu dengan Rahwana. Pokoknya endingnya itu tanpa diduga sekali ketika Rama Sinta versi Sapardi ini. Yang kedua, selain kisah Rama Sinta ini, Sapardi juga mengeksplorasi kisah tentang Bima dan Dewa Ruci yang mencari air kehidupan di dalam tengah-tengah samudra. Dalam cerpen ini bahkan Sapardi menceritakan hanya dengan percakapan tanpa menjelaskan karakter narasi fisiknya. Saya rasa ini bisa untuk kita sebagai mungkin yang sedang belajar nulis untuk mencontoh bagaimana membuat percakapan yang baik, yang bisa komunikatif gitu. Terus selain itu, di cerita paling yang terakhir, yang ke-38, juga cerita tentang Nabi Adam. Ketika ia bertemu dengan Hawa, dia mengambil sudut pandang seorang Adam yang bercerita pada anaknya. Endingnya pun tidak terduga. Pokoknya hebat, top, dan rekomendasi dibaca. Rama dan Sinta, terus tentang air kehidupan, yang terakhir Adam, seperti menceritakan tentang. Terus dia juga di salah satu kan bercerita tentang Rombongan Warsito juga. Selanjutnya yang menurut saya istimewa dari seorang Sapardi dalam buku ini adalah bagaimana beliau bisa menghidupkan benda-benda mati. Jadi benda mati itu bercerita dengan sudut pandang benda mati itu. Jadi seperti dalam sebuah cerpen, mungkin dia Sapardi menampilkan adegan di dalam kamar settingnya, terus ada jam dinding, ada kalender, ada rak buku, ada kasur dan sebagainya. Dan di situ dia menampilkan perdebatan antara jam dinding dan kalender. Hal ini juga dilakukan Sapardi di cerita pendek yang berjudul Sungai dan Jalan Lurus. Bagaimana seorang jalan lurus bisa melakukan sebuah pengakuan, dia hanya bisa berjalan lurus dan sebagainya. Pokoknya asik banget ketika Sapardi menghidupkan benda-benda mati, dan ini salah satu keunggulan buku ini. Jadi lebih bisa menyentuh sifat-sifat kemanusiaan. Kalau dalam Majas mungkin kita bisa mengenal Majas personifikasi,
dan Sapardi sukses melakukan itu. Kalau saya merasanya benda mati itu jadi manusia banget itu kalau ketika kita membaca di buku ini. Terus selanjutnya buku ini dikemas dengan bahasa yang ringan, bahkan puitis. Jadi Sapardi tidak bisa jadi tidak bisa lepas dengan gaya menulis puisinya, dan di sini benar-benar Sapardi banget lah. Seperti mungkin saya juga pernah baca di novel Hujan Bulan Juni. Tapi di sini lebih kalau dikatakan mungkin lebih ada beberapa cerita yang absurd. Jadi ya seperti puisinya. Saya pernah ingat ketika Sapardi datang di Bentara Budaya Solo. Beliau menjelaskan dulu awalnya beliau ingin menulis cerita pendek, tapi ketika dimasukkan ke redaktur koran katanya terlalu absurd. Akhirnya beliau menulis puisi. Ya memang cerpen-cerpennya beberapa absurd, dan lebih asiknya yaitu saya katakan sebelumnya bahwa Sapardi berhasil menghidupkan benda-benda mati dengan imajinasi kata-katanya. Siapa saja yang bisa membaca buku ini, terus saja saya rasa semua kalangan, karena di sini tidak menyinggung tentang politik, tidak terlalu kental menyinggung politik, bahkan pornografi pun tidak ada, apalagi tentang SARA tidak. Saya rasa ini bisa dibaca semua kalangan, apalagi yang mungkin anak-anak muda, sangat pas karena menggunakan bahasa yang ringan dan puitis. Kalau mungkin ditanya cerpen yang disuka apa aja, saya menjawab mungkin yang pertama Meditasi Sunan Kalijaga. Ini gimana ya, unik sekali. Kalau teman-teman pernah menonton di YouTube, ada pementasan piano yang saya lupa tokohnya siapa, yang pianisnya siapa, dan judul videonya apa saya lupa. Tapi dia ada pementasan piano di sebuah hall, terus penontonnya banyak. Dia datang ke panggung, membuka pianonya itu dibuka, terus dia memainkan nada seperti percobaan itu, terus membuka buku tabulasi musiknya itu, terus dia hanya diam selama kurang lebih, seingat saya, 3 menit. Kemudian buku ditutup, dia mengucapkan salam perpisahan, tepuk tangan riuh. Nah, saya rasa cerita Meditasi Sunan Kalijaga ini persis seperti itu. Jadi sebuah berkisah tentang 2 sahabat yang di Jepang sana. Benang merah ceritanya, salah seorang sahabat mengajaknya untuk menonton drama pertunjukan tentang meditasi Sunan Kalijaga. Jadi penontonnya udah ramai di hall, terus tokoh yang menjadi Sunan Kalijaga itu datang, masuk, terus duduk bersila meditasi seperti itu, terus diam selama kurang lebih 1 jam. Nah, di menjelang akhir, penonton sebenarnya di 15 menit pertama sudah menunggu meditasi. Oke, ditunggu 30 menit masih ditunggu. Mungkin ada rasa penasaran karena pikirnya pentas yang luar biasa. Terus di menit ke-45 kalau tidak salah, ada seekor kucing yang masuk. Jadi kayak tamu tak diundang gitu lewat panggung teaternya itu, panggung dramanya. Nah, inilah yang lucunya di sini. Jadi penontonnya itu saking jenuhnya mungkin ya, bingung melihat kucing itu lewat. Jadi kayak pandangan matanya semuanya terus pada kucing berjalan, pandang matanya juga ikut. Sret. Sampai ada bunyi "oh" gitu, terus kembali hening. Dan mungkin saya ingat 1 jam kemudian, berjalan selama 1 jam, Sunan Kalijaga selesai meditasi dan panggung teater ditutup. Bahkan panitia penyelenggara sempat meminta maaf karena ada human error, yaitu kucing tadi itu lewat. Ternyata itu tidak masuk ke naskah skenario, malah menjadi hal yang menarik dalam cerita ini. Gitu. Cara menceritakannya asik. Cerpen yang kedua, Tata Ruang. Cerpen ini bercerita tentang
Sapardi sebagai sudut pandang orang ketiga mendeskripsikan sebuah ruang dengan sangat detail, bahkan jaraknya, posisinya di barat, di sebelah mana, di atasnya apa, di sebuah ruang tamu, bentuk rumahnya L dan sebagainya. Saya rasa Sapardi di sini benar-benar mengajari pembacanya bagaimana cara menciptakan setting ruang, belum menggunakan suasana. Nah, yang menghentak adalah di endingnya. Saya bacakan. Dia sudah menjelaskan dengan sangat detail kurang lebih 2,5 halaman. Terus endingnya begini. Di dinding dekat lemari es itu tergantung jam dinding yang jarum-jarumnya menunjuk ke arah 12 karena sudah habis baterainya. Dan di bawah ada sebuah kalender tahun lalu yang tidak pernah diganti sejak satu-satunya penghuni rumah itu dijemput oleh 4 atau 5 orang tegap berpakaian preman. Untuk saya itu sangat menghentak. Satu kalimat akhir tapi benar-benar menceritakan bahwa penghuni rumah yang diceritakan detail di awal setting itu benar-benar sudah hilang, diculik. Hebat sekali. Yang ketiga itu tentang perihal air kehidupan, yang tadi tentang Bima dan Dewa Ruci. Dan yang terakhir adalah cerpen yang terakhir juga itu tentang pengakuan Adam terhadap anaknya. Sangat bagus dan recommended buat menjadi bahan bacaan ketika belum tidur. Sangat ringan dan bagus, mengejutkan, bahasanya puitis. Saya membacanya 2 hari, hari ini dan hari kemarin, karena di sela-sela kesibukan juga. Mungkin kalau teman-teman suka baca cerpen yang tidak langsung selesai, ini bisa juga dinikmati secara ringan di akhir pekan. Jadi tidak harus membaca full, mungkin satu persatu bisa. Atau mungkin teman-teman yang lagi longgar pengen baca cerita, ini sangat recommended. Menghardik krimis kayak Sapardi Djoko Damono. Baik, sekian dari saya review buku tentang Menghardik Krimis karya Sapardi Djoko Damono. Jangan lupa baca. Kalau teman-teman suka dengan channel ini dan merasa channel ini bisa bermanfaat dengan orang lain, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita bersama-sama mendukung channel ini agar saya juga lebih semangat membuat videonya. Oke, itu dulu. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.